Pas kita masak-masak, itu ada orang ternyata. Kepalanya orang tapi badannya manusia. Kepalanya orang, badannya manusia. Iya bener. Itu videonya ada mas. Iya bener, kepalanya orang, badannya manusia. Maksudnya kepalanya manusia, badannya hewan maksudnya gitu. Aduh ya Allah. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jual beli HP minusan maupun servis HP bisa ke Purinda Seluler. Linknya ada di bawah ya. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Komet. Ya. Assalamualaikum Mas Komet. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, Mas Komet ini mempunyai pengalaman horor saat mendaki sebuah gunung. Namanya gunung apa? Gunung Cikuray. Gunung Cikuray. Nah silakan Mas Komet, bisa diceritakan seperti apa pengalaman sampean? Jadi waktu bulan Januari itu tanggal 6 saya mendapat kabar dari namanya Om Bob. Awalnya dia cuma sekedar mau sewa alat-alat saja di saya. Kebetulan saya juga menyewakan dan beliau itu alat-alatnya waktu itu belum lengkap. Lalu Om Bob ngabarin saya dan kata saya, udah datang aja ke rumah, nanti pilih saja alat-alatnya apa saja yang mau dibawa. Singkat cerita, akhirnya Kamis sore Om Bob itu datang ke rumah dan mengambil alat-alat ya sejenis tenda, tas, kompor dan lain sebagainya. Lalu Om Bob tuh spontan nyeletuk kan, ayo kamu ikut nggak Met buat ngeramein, masa saya naik cuma bertiga doang, biar pas 4 orang. Saya awalnya mikir-mikir, cuma lumayan nih Cikuray kan, Gunung Jawa Barat, bagus. Akhirnya saya ikut dong, saya persiapan, dadakan itu juga. Akhirnya Jumat sore kita berangkat. Jumat pagi itu kita mulai kumpul di Gebang di rumah Om Bob itu. Dari Gebang kita berangkat omprengan waktu itu ke stasiun Parujakan. Iya, jadi ngompreng karena low budget juga. Kita ngompreng, datanglah ke stasiun Parujakan. Itu sekitar zuhur lah. Sedangkan keberangkatan kereta itu jadwalnya jam 2 siang. Dari stasiun Parujakan kita ke stasiun Pasar Senen dulu, karena nggak ada tuh yang dari Cirebon langsung ke Garut. Nah dari stasiun Pasar Senen kita mulai lanjut lagi tuh ke stasiun Garutnya. Pas kita sampai di stasiun Garut itu sekitar jam 7.45. Itu pas baru turun, calo-calo tuh pada datang tuh mas. Ya pada nawarin, ayo mas mau ikut saya nggak, ikut saya mau kemana dan lain sebagainya lah seperti itu. Akhirnya Om Bob nyeletuk dong langsung, mau ke Cikuray pak. Sontak para tukang ojek itu mendadak diem, nggak tahu entah diem karena bukan jalurnya, entah diam gara-gara ada sesuatu kan. Akhirnya karena hari sudah malam juga dan tidak memungkinkan untuk kita langsung datang ke base camp, kita ke warung dulu ngopi sambil ngerokok sebentar. Saya nanya tuh ke warung, untuk yang naik ke Cikuray sekarang lagi rame nggak? Terus si A-nya menjawab tuh, untuk sekarang mah lagi sepi mas. Oh di Cikuray itu lagi sepi yang lagi sepi gitu. mas. Dalam pikiran saya sepi tuh, lagi sepi mah biasanya paling ada 1-2 tim lah mikirnya. Masih ada lah yang naik gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau untuk transit ke base camp Cikuray naik apa ya A? Kata dianya, biasanya mah di sini ada dari pihak base camp tuh 1 callback, 1 mobil pick up. Cuma tidak tahu tuh untuk beberapa hari ini nggak stay di sini. Karena itu, terus ada alternatif lain nggak A? Dia jawab, ada, nanti bisa naik angkot tuh dulu, nanti turun di gerbang pendakian, nanti di situ ada tukang ojek lagi, jadi 2 kali naik gitu mas. Akhirnya besok paginya kita berangkat tuh dari situ, dari stasiun. Pas kita turun dari angkot, abang angkotnya teriak pakai bahasa Sunda gitu, iya ayo naik. Terus sondak para tukang ojek tuh sumringah gitu, seneng banget kayak ngelihat pendaki tuh. Saya kira kan karena mungkin ini tarikan pertama mereka lah. Akhirnya kita naik ojek tuh, saya bonceng di depan, nah tas saya digendong sama bapak ojek gitu. Saya nanya lagi kayak yang saya tanyain ke warung,
Untuk sekarang Cikuray lagi rame nggak? Kata bapak-bapaknya, sekarang mah kosong mas. Kemarin aja di sini nggak ada yang naik. Mungkin karena faktor corona juga ya. Faktor contohnya pas. Iya. Misalnya 2022 kemarin kan Januari. Oh masih baru ya? Masih baru. Terus ya sudahlah. Akhirnya saya positif thinking aja. Paling nanti siangan juga ada lagi kayak biasanya saya di gunung-gunung lain kan. Berangkat sampailah di base camp Kiara Jenggot namanya. Di situ kita ngurusi maksi, packing ulang. Si maksi itu kayak surat izin masuknya gitu, mas. Iya. Kita packing ulang barang-barang supaya dibawa kita tuh nyaman di tasnya. Kita berangkatlah setar dari jam 10 lebih lah. Jam 10 pagi. Malam apa pagi? 10 pagi, jam 10 lebih kita berangkat. Pada trek awal itu dari base camp sampai pos 1 kita masih tenang-tenang aja, mas. Bahkan kita juga masih sering bercanda gitu, mas. Iya, masih sering kayak wibu-wibu gitu lah, sasa gitu sambil lari-lari gitu. Masih aman lah. Iya, masih fresh pikiran kita. Sampailah di pos 1. Di pos 1 kita istirahat dulu sebentar, minum sambil rokok 1 batang. Terus kita lanjut dari pos 1 menuju pos 2. Nah, pos 1 menuju pos 2 tuh kita masih mulai agak panik gitu, soalnya kabut turun. Jadi itu tuh siang serasa malam. Pandangannya juga terbatas berarti. Sedangkan waktu itu masih pukul 12 kurang, mas. Waktu masih pukul 12 kurang dari pos 1 itu. Tapi kabut udah mulai turun, jadi kayak senja gitu. Kayak mau maghrib lah. Nah, kita kan itu naik 4 orang, mas. Saya, Om Bob, sama duanya tuh santri salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Nah, lanjut. Kita dari pos 1 menuju pos 2. Di suasana yang memang mencekam soalnya kabut kan, jarak pandang kita juga agak minim. Kita lanjut. Nah, detik-detik kita menuju pos 2 itu ya bentar lagi mau sampai lah. Ada orang turun dari atas, dia lari tapi larinya tuh tergesa-gesa gitu, mas. Akhirnya saya tanyain dong, kenapa mas? Kata dia, gak apa-apa aja. Ini mau langsung turun, nggak ngeres dulu. Tapi kayaknya pendaki atau pendaki. Terus aman aja, aman. Saya juga di situ masih heran. Sedangkan bapak ojek waktu itu tuh ngomong kemarin aja di sini pendaki tuh kosong. Kita mulai coba teliti kakinya ngambang apa enggak gitu. Soalnya kan mitosnya kalau sambil dilihat ya. Iya. Gimana itu hasilnya? Hasilnya dia tetap napak. Oh, napak. Itu berarti ada manusia. 3 orang. Iya, manusia. 3 orang laki-laki semua. Akhirnya kita lanjutlah di situ sambil ya suasana mulai mencekam, badan juga mulai udah lelah ya. Di trek pendakian itu udah kita senyap banget, nggak kayak waktu dari base camp menuju pos 1 yang kita bener-bener rame gitu. Di pos 2 udah sampailah kita. Akhirnya itu kita masak sebentar. Masak mie di situ tuh buat pengganjal perut lah. Di situ sempat yang santri Jawa Timur itu ngambil video yang kita masak-masak, soalnya dia perdana juga di situ. Perdana naik gunung. 2 orang itu perdana semua atau yang salah satunya perdana, satunya emang sudah pernah gitu. Dia take video, di video lah itu pas masak-masak sambil pelang pos 2 kan. Dari pos 2 kita mulai naik lah ke pos 3. Itu sekitar jam setengah 2 kita naik. Dari situ tuh kita kok lama banget. Waktu pukul udah jam 3. Tapi kita belum sampai di pos 3 sama sekali. Harusnya cepet. Soalnya estimasi tuh paling lama-lama itu 2 jam. Itu udah 2 jam setengah termasuknya jam 3 tapi kita belum sampai. Akhirnya kok ini bisa kayak gini, kayaknya ada yang nggak beres nih, kata Om Bob itu. Terus kata apa saya, karena sampeannya jalannya lambat atau sebenarnya normal? Normal. Kita masih jalan normal. Iya nggak kayaknya nggak lambat lah. Iya nggak lambat gitu. Bahkan kita istirahat pun sebentar sekali. Memang biar cepat sampai gitu ya. Biar cepat sampai, dan target kita itu rencana mau ngecampnya di puncak gitu, mas. Makanya kita jalan juga cepet. Kok ini udah 2 jam setengah nggak ketemu jalan? Ada apa ini sebenarnya, kata Om Bob kan? Kata saya tuh, iya Om aja, nggak kayak biasanya. Om Bob waktu awal kesini gimana? Waktu saya awal kesini mah cepet met. Kita 6 jam tuh udah sampai di pos 5.
sekarang kok belum. Aduh sih, gimana ya, kayak ada yang nggak beres. Akhirnya yang santri Jawa Timur itu bilang, udah lanjut aja sih, nggak apa-apa. Selagi kita masih punya iman, kita masih dilindungi kok, kata dianya. Terus ya udah kita lanjut lah. Nggak lama kita masuk di persabangan, di depan ternyata ada cabang 2 tuh. Terus kata Om Bob, loh perasaan pas saya lewat sini nggak ada cabang, kok ini ada cabang? Karena ketutup kabut barangkali. Mungkin, cuma waktu itu kan posisinya Kabut udah hilang. Iya, bukan udah hilang, masih ada, cuma jarak pandang kita kan udah sampai gitu. Akhirnya kata yang santri Jawa Timur itu, coba kita balik badan dulu. Kita balik badan, terus nggak tahu itu yang santri itu baca apa gitu, nggak tahu, mungkin punya itulah. Terus kita balik badan lagi, jalan itu mendadak cuma 1 doang. Oh, tadinya 2 sekarang. Tadinya 2, sekarang 1. Akhirnya kita lanjut lah. Nggak lama kita jalan sekitar 15 menit, ketemu lagi percabangan. Ada lagi kayak gitu. Ada lagi. Dan itu kata umumnya sebenarnya ada nggak itu? Yang iya, sebenarnya ada. Cuma waktu itu Om Bob itu ada pelang petunjuk jalannya kemana. Ada tulisannya. Iya. Terus saya tanyain dong, Om Bob ini kemana lagi? Terus kata Om Bob, saya juga lupa Met. Pasan waktu itu jalannya ke kanan. Tapi kok ini ke kanan, depannya ada pohon besar yang melintang. Kenapa ya Met ya aja? Tampilannya beda lagi berarti. Beda lagi itu tuh. Pernah Om Gomet lewat tadi. Om Bob lewat. Terus gimana ya? Terus kita lagi bingung kan nyari jalur. Sontak yang santri itu teriak. Sebenarnya namanya Mas A ya. Mas A itu teriak. Itu aja. Kata cewek yang di atas belok kiri. Kata cewek yang di atas, loh cewek siapa itu? Yang nanya siapa itu akhirnya? Saya nanya. Cewek siapa Mas? Kok nggak ada, saya nggak lihat gitu. Terus kata Mas A-nya itu loh cewek di atas. Terus ya udah kita nurut aja ke kiri, coba barangkali itu pertolongan. Akhirnya kita belok kiri. Nggak lama kita sampai di pos 3 itu. Setelah 3 jam kita keliling. Tapi bener itu akhirnya ia ditunjukin jalannya ke jalan yang bener. Ke jalan yang bener itu, alhamdulillahnya. Untungnya ya. Iya. Sampai di pos 3 kan. Sampai di pos 3 tuh sekitar jam 3:30. Sampai di pos 3. Di pos 3 kita nggak lama-lama, soalnya target kita masih tetap kita ngecamp di puncak nih, biar enak. Kita lanjutlah jalan 1 jam, kita sampai di pos 4 waktu itu tuh dalam pukul 5. Sampai di pos 4 kita di situ nggak rest sama sekali. Jadi di pos 4 kita langsung terabas ke pos 5. Langsung aja ya. Iya. Di pos 5 kita juga sama, masih ya istirahat dulu lah, mumpung pos 5 kan pos terakhir sebelum puncak. Di situ juga lahannya agak luas, tebing juga, pemandangannya kan bagus, jadi kita sempetin istirahat dulu lah sambil nikmatin pemandangan Ya. Terus berarti bener-bener juga di situ yang muncak atau yang naik itu sampean doang, itu kelompok sampean aja? Waktu itu baru saya yang pertama, nggak tahu di belakang ada lagi atau tidak itu. Tapi pada saat naik memang nggak ada lagi? Memang nggak ada lagi. Akhirnya ya udahlah kita istirahat di pos 5. Nah dari pos 5 itu sekitar maghrib kita sempetin sholat dulu. Saya, Mas A, dan yang satunya santri lagi temannya Mas A itu kita sholat. Nah Om Bob tuh waktu itu nggak ikut sholat karena dia juga posisinya pakai celana pendek dan badannya kotor, katanya takut najis atau gimana lah. Ya sudah kata saya tuh. Bukan karena halangan ya? Bukan karena halangan. Akhirnya kita lanjut dari pos 5. Nah di pertengahan kita menuju puncak Bayangan, itu mendadak jalan tuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Nggak ada jalan gitu. Maksudnya ketutup? Iya, jalan tuh ketutup. Hitam atau gimana Mas? Bukan hitam, jadi kayak depannya itu udah pohon-pohon. Jadi sedangkan biasanya truk pendakian kan udah ada alurnya gitu Mas. Nah itu sampean sebenarnya sesuai alur itu? Sesuai jalan. Soalnya kan Om Bob juga udah pengalaman ke situ, jadi jadi nggak asing. Maksudnya ini harusnya ada gitu. Harusnya ada. Terus gimana itu? Terus kita bingung kan, coba Om cari dulu. Sedangkan di vegetasi di situ tuh sangat rindang, jadi kita juga nggak bisa lihat. Oh di situ tuh ada jalur. Oh di sini ada jalur nih. Jadi kita nggak bener-bener nggak bisa lihat gara-gara vegetasi yang sangat rimbun di situnya Mas. Jadi kita 15 menit di situ tuh sambil ya berbincang gimana ini. Akhirnya kita berempat memutuskan, udah kita camp aja di bawah di pos 5.
Sudah kita turun lagi dari pertengahan jalan. Di pos 5 kita ngediriin tenda, kita masak sebentar, terus kita masuk tuh ke tenda. Soalnya hari juga udah malam kan, udah mulai jam 7:30 kira-kira. Kita istirahat di situ, kita duduk tuh berempat sambil masak di tengah-tengahnya. Angin tuh ngedadak kenceng banget di situ tuh Mas. Angin kenceng, tiba-tiba ada teriakan, wah gitu. Bilangnya wah kayak gitu. Iya. Wah, Laki-laki perempuan? laki-laki. Kita kaget kan, kita keluar. Ternyata di samping tuh ada tenda lagi. Ada tenda lagi, tendanya tuh rubuh Mas. Gara-gara ketiup angin. Akhirnya kita tawarin kan, Mas, ayo mau ikut gabung nggak? Sedangkan frame itu tiang tendanya tuh Mas. Iya. Tiang tendanya udah patah. Oh, si Mas tadi yang Iya, tadi yang teriak. beda tim lagi. Makanya kata Mas itu, ya udah kita ikut gabung aja. Kita udah gabung lagi tuh, udah kumpul lagi masak mie. Kan kalau tenda penuh kan kadang kepala itu ada yang nonjol di luar tenda gitu Mas. Jadi kayak kan tenda kan banyak kayak kain Mas ya. Jadi kalau kita duduk itu kayak nonjol gitu loh Mas. Ya karena space-nya itu terbatas. Iya, space-nya orangnya terbatas. kebanyakan lagi. Terus dua orang tadi tuh katanya, "Lah kok nikmat banget ada yang mijitin kepala," katanya. Nah, Ini mijitin kepala. Nggak ada yang mijit kepala ente, kata saya tuh. bayar apa enggak dianya? Nggak tahu itu Mas. Barangkali Harusnya kan mijit bayar. ya. Plus mungkin Mas. Itu gimana itu? Terus, lo siapa yang mijit kepala ente? Orang kita di sini juga lagi pada ngopi, lagi pada ngerokok aja. Iya, siapa ya? Terus mulai itu kedenger suara jejak kaki dari luar. Kita mikirnya kan, soalnya di Cikuray itu terkenal sama babi ganasnya. Yang namanya Bagas, biasa disebut Bagas. Itu babinya gede Mas. Akhirnya kita bingung, alah jangan-jangan ini babi. Tapi kalau babi nggak mungkin dong ngelus-ngelus kepala sampai mijet seenak itu kan. Sedangkan itu 2 orang yang kepijet. Yang itu yang tendanya rusak itu yang dipijat. Iya, yang tendanya rusak. Bukan dari kelompok Bukan sampean. dari kelompok saya Mas. Akhirnya terus nggak lama suara itu tuh mendadak hilang. Malah yang kedengar suara orang lari. Tak 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 gitu loh Mas. Sambil ketawa. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan sekarang. Iya, lari sambil ketawa. Loh itu apa? Panik dong satu tenda itu tuh Mas. Panik satu tenda. Saling berperukan apa enggak? Enggak. Cuma panik doang. Panik aja. doang. Itu siapa ya yang ngelus-ngelus? Terus nggak lama ada juga tuh bayangan dari luar Mas. Bayangan perempuan, tapi kayak udah tua gitu, kayak bungkuk nenek-nenek lah. Yang lihat siapa itu Mas? Semua lihat. Oh semuanya lihat. Semuanya lihat. Itu tuh kayak siluet bayangan gitu loh Mas. Lewat muterin tenda. Tapi jelas bentuknya itu nenek-nenek. Jelas. Terus dia juga megang-megang tenda kita. Itu bener-bener kan kalau kain kepegang gini kan Iya, pasti tembus. iya, Itu, ada gerakannya lah. iya, bener-bener gerakan Terus tangan. ada tangannya juga. Bentuk tangan. Jadi kita mulai di situ berpikir, oh berarti ini bukan babi. Minta tos kali. Kayaknya Mas. Kayaknya minta tos sih. Harusnya kalau disambangin ya. sampean kalau gitu lagi ditosin cobain kayak gimana apa yang terjadi gitu. Harusnya gitu Iya ya. gitu Mas. nanti Saya cobain. Panik juga sih. Kalau Mas. kesini lagi ada cerita. Iya. Terus gimana? Terus kita mulai nggak bisa berpikir positif lagi dari situ tuh Mas. Ini bukan babi, ini orang. Terus senak Om Bob itu nawarin, gabung aja Nek. Kalau pengen gabung mah barangkali di luar kedinginan. Oh bilang kayak gitu? Iya. Om Bobnya? Om Bobnya bilang. Ngomong tuh kayak gitu? Ngomong. Terus Nekat. dia nggak jawab, malah tetap keliling. Akhirnya Om Bob beraniin diri dong buka tenda. Iya. Rencana mau nawarin. Iya. Giliran Ya, dibuka. barangkali manusia Iya. beneran gitu ya. Barang nggak pas dibuka selarak keluar tuh Om Bob, kok nggak ada orang, dia langsung buru-buru nutup masuk gitu. Terus ngambil teh kan buat tenangin. Ada apa Om? Kayak ada orang di luar. Lah terus tadi siapa yang megang-megang? Wah udah kacau aja. Akhirnya santri Jawa Timur itu nyalain suara murotal di HP-nya Mas. Tapi gangguan itu tuh nggak berhenti, walaupun kita udah nyalain murotal, gangguan nggak berhenti, masih berlanjut di situ tuh. Ya sangkanya dengan dinyalain itu bisa adem Bisa gitu. adem lah, Malah tambah masih gitu ya. malah masih. Terus nggak lama kita nyalain murotal, dari tenda samping kedenger suara teriak cewek. Teriakan cewek. Wah, terus nggak lama nangis dia. Akhirnya kita sondak, kaget, langsung dong kita nyamperin ke tenda samping itu, yang tendanya masih utuh. Ada apa aja? Atau ini kayaknya kesurupan.
Tapi beneran kesurupan tuh? Beneran kesurupan. Berarti ada yang perempuan itu, pendaki perempuan? Yang perempuan. Akhirnya saya juga manggil Mas A itu yang dari Santri Jawa Timur. Akhirnya dia nyembuhin. Udah sadar tuh. Udah batuk juga, diminumin air putih. Akhirnya malam itu tuh kita bener-bener gak tidur sama sekali, Mas. Tapi kesurupannya tadi si mbaknya itu tadi maksudnya cuma teriak-teriak doang? Iya, teriak sambil nangis. Sama nangis doang? Iya, nangis. Terus disembuhin, udah sembuh. Bukan aing macan gitu enggak? Bukan. Enggak ya? Akhirnya kita di situ gak ada yang tidur sama sekali, Mas. Di sisi lain kita juga tendanya penuh, bingung mau tidur gimana, masa tidur sambil duduk gitu. Iya. Jadi kan badan pada pegel. Di sisi lain juga kita jaga-jaga, Mas. Ini lanjut lah kita dari pos 5 itu subuh. Soalnya dari pos 5 ke puncak tuh nggak sejauh gunung-gunung lain kalau summit. Yang bisa makan waktu 3 jam, 4 jam. Kalau itu berapa jam? Kalau itu sekitar 45 menit bisa sampai atau di 1 Cikuray jam. itu ya? Iya, di Cikuray ke Puncak Bayangan. Nah, Puncak Bayangan itu yang dulu 2009 itu pernah ada pendaki yang hilang di situ tuh, Mas. Namanya Reni, pendaki perempuan hilang di situ. Yang jasadnya masih belum ditemukan. Sampai sekarang nggak ketemu Sampai sekarang. Nah, akhirnya kita sampailah di Puncak Bayangan. Sampai kita foto-foto 5 menit lah, sekitar 5 menit kita foto-foto. Gak lama kedenger peluit tuh dari bawah, kayak peluit tanda isyarat gitu loh, Mas. Soalnya biasanya di setiap tas-tas gunung itu terdapat peluit di sininya. Memang buat itu SOS. dia minta pertolongan. Iya, buat minta pertolongan. Prit. Loh, ada apa itu, Om? Kayaknya di bawah ada yang minta pertolongan deh. Akhirnya Om Bob lari dong turun. Soalnya di situ emang leadernya itu Om Bob, ketuanya. Iya, berani juga rupanya makanya. Iya, Meskipun pas lihat nggak ada orang masuk juga. Dia lari kan turun ke bawah, terus ternyata tenda yang kelompok yang tadi di samping kita itu dehidrasi salah satunya, Mas. Kekurangan air. Itu yang minta yang tolong pakai fluid itu ya. Akhirnya kita tolongin kan, kita turun lagi tuh saya sama Mas A itu turun. Nah, yang salah satu santrinya itu diajak turun nggak mau, katanya dia masih pengen nikmati pemandangan aja. Jadi dia itu sekitar jam berapa itu tapi? Jam 8. Jam 8 malam. 8 pagi. Oh, 8 pagi. Udah pagi ya. Jam 8 pagi kita turun lagi kan. Nah, di situ tuh bener-bener emang yang ceweknya udah dehidrasi banget tuh, Mas. Udah lemes, ngomong juga suaranya udah seret. Akhirnya kita minumin dulu 1 botol, terus ditanyain, mau lanjut apa gimana teh? Barangkali mau turun lagi atau gimana? Terus kata mas-masnya, iya aja mau lanjut apa gimana, Mel? Gak tahu namanya Amel, gak tahu email lah intinya. Dia manggilnya Mel. Terus kata si ceweknya, udah lanjut aja tapi digendong ya. Akhirnya digendong lah itu sama si Om Bob. Oh, si Om Bob. Wah, Om Bob memang karena pahlawan kuat ya, emang bener-bener kuat Om Bob tuh. Superhero emang. Iya, nggak ada obat. Digendong sama Om Bob ke puncak. Tapi kuat tuh Om Bob. Kuat. Pas di puncak, terus kata si itunya tadi tuh yang ditinggalin, katanya tadi juga ada pendaki di sini, cewek dia solo hiking, dia sendirian. Minta digendong lagi nggak? Enggak, itu dia katanya tadi ada cewek tuh ke belakang tugu, soalnya di puncak Cikuray itu ada tugunya, Mas. Biasanya di situ juga ada orang jualan somai, stiker ada di itu puncak, ada itu di situ, Mas. Ada yang jualan stiker berarti kayak buat gunung gitu ya, iya, stiker gunung, gantungan kunci. Tadi di belakang jadi ya, katanya mau foto-foto dulu. Terus, oh sendirian dia aja, iya sendirian. Akhirnya kita juga kepo dong, siapa tuh cewek baru sendirian berani banget, barangkali YouTuber atau gimana kan, bisa foto-foto dulu. Pas saya tengok, kok nggak ada, apa jangan-jangan dia turun lintas jalur mungkin, kata saya tuh. Terus kata dianya, ya mungkin juga itu tuh. Akhirnya kita di situ sekitar 15 menit foto-foto, kita turun lagi lah bareng sama kelompok itu. Nah itu yang perempuan tadi maksudnya tampilannya pendaki gitu? Iya, katanya tampilannya pendaki. Yang lihat siapa itu? Yang lihat itu yang ditinggal sendirian itu. Oh, yang santri itu? Iya, yang di puncak itu. Akhirnya kita turun, cuma gara-gara ada yang cedera, salah satu tim itu yang seberang, kelompok lain, yang ceweknya itu kan cedera, akhirnya kita turun tuh memakan waktu 1 jam. Bener-bener pelan ya gitu. Dikit-dikit, aduh sakit berhenti dulu. Akhirnya kita juga ngehargain lah, kita ikut ngawal mereka. Pas udah turun sampai di pos 5, itu persediaan makan mereka tuh bener-bener habis, Mas.
Sampai bahkan wortel pun digoreng. Wortel digoreng katanya buat ganjel perut. Iya. Akhirnya kita nawarin, ini kita masih ada nasi, barangkali mau makan atau roti kan. Hanya mereka makan dan makan itu kayak mereka nggak makan 3 hari. Rakus ya, sampai rakus kayak gitu. Iya, bener-bener rakus banget di situ tuh mas. Saking lapernya barangkali. Iya, terus Tapi piringnya kemakan kan gitu. enggak, piringnya nggak sampai makan. Sendoknya juga nggak sampai bengkok. Akhirnya saking lapernya lupa. Tapi yang cewek itu apa nggak ikut makan? Dia malah Yang diam tadi terus. kesurupan tuh. Iya, dia malah diam di kursi gini. Terus nggak lama dia pingsan. Akhirnya kita, pas dia pingsan tuh kita sempet kayak ngebercandain gitu. Wah, jadi macan lagi. Oh, kayak gitu. Awas, mau jadi anak buruk nih. Terus, nggak lama teriak kenceng banget. Wah, aduh gimana? Udah bener-bener parah ini mah. Akhirnya si Mas A itu nyembuhin itu. Si cewek Yang tadi yang santri nyembuhin itu. pertama kali nyembuhin lagi untuk nyembuhin kedua lagi. kalinya. Akhirnya pas udah disembuhin dia nanyain air. Air ada nggak ini buat diminumin? Ternyata air itu udah habis. Air di situ perjalanan air udah habis. Semuanya itu dari semua tim yang ada Iya. nggak punya air semua. Kita sisa persediaan makan aja. Itu pun 1 kaleng sarden Iya. sama roti sekitar 5 tumpukan lah. Itu roti kita bawa 2 pak soalnya. Akhirnya kata Om Bob, udah saya turun dulu aja sama temennya Mas A itu yang santri Jawa Timur. Om Bob turun dengan tujuan mau ngambil air. Terus kata saya, Om turun bareng-bareng aja biar kalau kalian. ada apa-apa aman lah. Kata Om Bob, itu kasihan gimana kalau dehidrasi di jalan. Terus Om Bob maksa tuh, kata saya tuh, ya udah Om turun Om. Kalau 1 jam nggak balik, kita juga bakal turun nyusul. Akhirnya saya nyuruh kan yang lain, oke yang lain packing dulu aja. Sementara Mas A nyembuhin yang cewek itu. Saya packing dibantuin itu yang tim lain itu packing. Akhirnya kita packing selesai, kita turun. Dan kondisi si cewek itu pincang. Yang itu tuh yang kesurupan. Iya. Kondisi pincang. Akhirnya dipapah lah itu. Sama Om Bob. Om Bob ke bawah ya. Udah ke bawah sama Mas A itu. Saya gendong keril waktu itu 2. Dan itu pun enteng, soalnya enteng. Iya enteng. Tadi saya Sambil minum nawarin. dulu Mas. Iya Mas. Minum dulu. Bawa keril 2 sampean akhirnya. Iya. Dan untungnya enteng. Iya. Kalau berat ya tahu tuh. Iya. Pundak saya jadi Lempar, ah. Rencana mau digerundungin terus saya kejar gitu. Terus pas jalan turun, kita sampai di pos 4, Om Bob belum balik. Ada apa-apa nih jangan-jangan. Iya 1 jam lebih Iya. nggak balik tuh Om Bob. Iya, sedangkan kita masih butuh air. Nah untungnya pas saya buka tas, rencana tuh saya mau ngambil topi rimba biar agak gandengan sedikit Iya. lah Mas. Mau ngambil topi Kece lah rimba, ternyata masih ada madu di situ tuh, madu rasa. Belum dibuka sama sekali dari bawah, saya lupa. Itu tuh. Akhirnya kita bukalah madu itu, terus tak bagiin satu-satu. Buat pengganti air dulu kata saya tuh. Akhirnya mereka pada buka lah buat cecepan gitu loh Mas. Buat cecepan, terus langsung kita turun lagi. Nah di pos 3 itu kita bertemu Om Bob di situ, tapi sendirian. Om Bobnya. Om Bobnya Lagi sendirian. apain tuh Om Bobnya? Lagi mau naik juga. Oh mau naik. Tapi udah bawa air. Udah bawa air 1 botol. Om Bob sendirian. Terus ditanyain, Om, tadi temannya Mas A kemana? Dia pingsan met, gak kuat naik. Terus gimana sekarang? Dia ada di shelter. Shelter tuh jadi kayak sejenis warung gitulah, sama warung terpal gitu loh Mas, buat istirahat. Ini buat istirahatnya para pendaki. Iya. Udah taruh di situ. Ada orang nggak di situnya Om? Tadi sih ada dari ranger tuh kayak yang biasa controlling di jalur pendakian, barangkali ada masalah atau jalur yang ketutup. Itu nanti memang dibuka ada jalur. petugasnya ya. Iya ada petugasnya. Tadi sih ada ranger. Akhirnya kita juga nyari sinyal kan, ngubungin pihak PC. Di pos 3 saya minum dulu, sekelompok juga minum. Nggak lama kedengar suara orang naik. Ternyata itu dari pihak base camp. Naik. Sebut aja lah namanya Mas Teddy. Mas Teddy nanyain tuh, oh bisa kayak gini, ada apa? Sontak si mbak-mbak itu yang tadi kesurupan bilang, tadi di bawah tenda kita samping tebing ada orang kesurupan. Ada cewek
Oh, ada cewek. Ada cewek samping tebing sendirian. Kalau yang kesurupannya dia nggak sendiri dong. Iya, yang kesurupan dia sendiri. Salah. Terus ditanya sama Mas Teddy, orangnya rambutnya hitam, pendek. Iya, rambutnya hitam pendek. Pakai pakaian pendaki. Iya, pakai pakaian pendaki. Badannya sedang, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Iya betul aja. Kok tahu? Itu tuh Reni. Dia bilang apa ke kamu? Dia mau saya ikut dia. Kata si Reninya itu. Iya. Dia mau si cewek itu ikut dia. Tapi si cewek itu akhirnya bilangnya apa? Mau atau Dia malah enggak? pingsan gitu. Oh, malah pingsan. Iya, mungkin shock juga. Iya, pada saat diajakin pingsan. Terus kata Mas Teddy-nya, oh dia itu si Reni. Dia yang hilang di 2009. Ya Dan karena sampai sekarang, Mas Teddy petugas di situ jadi paham. jadi paham. Dia yang hilang di 2009. Dan dia itu pengen jasad, mungkin pengen ngebawa kamu buat nemuin jasadnya. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Sampai sekarang pun saya tuh masih nyari jasad dia, kata Mas Teddy. Tapi kenapa saya nggak diajakin buat ngikut sama dia gitu kan Mas mungkin Teddy. dia takut ya. Mas Teddy orang situnya sih. Iya. Akhirnya Mas Teddy menyamar jadi mbak-mbak tadi yang suruh. Harusnya gitu. Jadinya kan sini Mas, ikut saya gitu. 5.000 aja. Terus gimana itu? Terus sontak kita juga shock kan di situ, kebingungan. Ternyata itu tuh kejanggalan, mungkin gara-gara ada yang hilang terus pengen itu. Terus ditanyain lah mbak-mbaknya, Mbak sekarang lagi datang bulan atau tidak? Iya saya lagi datang bulan Pak. Oh, Ternyata si penyebabnya itu. di mbak itu, mbak-mbak itu. Nggak jujur dari awal, atau harusnya ada pertanyaan nggak sih sebelum naik gunung misalnya tidak boleh dalam keadaan misalnya haid atau gimana? Dia pas naik itu tidak haid. Dan pas naik mah enggak gitu. haid. Dan waktu itu tuh emang bukan tanggalnya dia katanya. Tapi kalau misalnya nih ada misalnya lagi haid gitu sebenarnya, tapi boleh nggak naik gunung? Tetap boleh atau nggak boleh? Tergantung Mas. Biasanya ada yang boleh, ada yang tidak. Oh, tergantung awal pas kita ditanyain Di terus base pas camp. base campnya terus tadi bilangnya nggak boleh, berarti memang nggak boleh. Gugur emang berarti. boleh. Nggak boleh. Lain waktu lah. Iya. Dan itu untungnya di saya waktu itu masih bawa softtek. Sebelum-sebelumnya dia itu ya ada mereka. Dan sebelumnya itu dia itu di ganjalan katanya cuma pakai kain. Itu yang bawa softtek sampean laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki. Soalnya saya tuh setiap naik gunung pasti saya bawa softtek. Tujuannya buat di pundak biar empuk Mas. Oh iya begitu ya. Iya, ada tujuan lain ya. Iya. Taruh di situ sih. Iya, di balik tangguhnya seorang porter itu tersimpan rahasia yang tergokil gitu Mas. Tersimpan softtek ya. Iya, tersimpan softtek. Biasanya saya mereknya yaitu yang softtek malam lah. Oh Biasanya iya, lebih siang tebal. malam. Oh iya, yang ada sayap. Iya. Tujuannya buat di pundak biar empuk Mas. Terus saya nawarin, ini Mbak saya bawa softtek. Mereka pada ketawa dong. Iya. Kok laki-laki pada bawa softtek? Ini tujuannya saya buka kaos tuh di sini ada softtek. Ini tujuannya makanya saya kuat kata itu. Akhirnya saya kasihin terus Itu tujuan awalnya apa tadi? Buat taruh sini. buat pundak. Biar apa itu? Pas gendong tasnya nggak terlalu. Oh, biar kita empuk. ada tumpuan. Iya, biar empuk gitu loh Mas. Biar empuk ya. Iya, kayak tukang buruk ya. Iya. Gitu buat di pundak. Terus kita lanjut. Dan si Mbak itu waktu itu Tapi kenapa harus sop? Sih kan bisa yang lain. softteknya lebih ringkes. Mas. Oh iya. Karena kalau dilipat sekitar seginian lah. Oh Kalau iya iya, dilipat. oke. Kalau di gunung kan lebih yang simpel-simpel enaknya Mas. Iya. Oke. Kita turun. Nah untungnya saya bawa sarung tuh. Jadi Mas Teddy tuh nebang pohon dulu, nebang kayak ranting lah. Jadi kita bikin tandu pakai sarung. Jadi kan kayak sarung terus dimasukin tandu kita Oh gotong iya, ke bawah. gotong tadi si Iya. yang perempuan tadi ya. Sarung tadi ke bawah. Nah dari situ mulai agak mending lah, udah tenang, ada Mas Teddy. Kita turun ke bawah sampai kita di base camp itu alhamdulillah selamat. Dan tiba-tiba pas di base camp tuh Mas A itu cerita semua. Pas yang bisa sampai- lihat-lihat iya, gitu ya. cerita semua dia tuh. Tadi pas kita masak-masak itu ada orang ternyata. Kepalanya orang tapi badannya manusia. Kepalanya orang, badannya manusia. Iya bener. Itu videonya ada Mas. Iya bener, kepalanya orang, badannya manusia. Maksudnya kepalanya manusia, badannya hewan maksudnya gitu. Aduh ya Allah. Kepalanya orang, ulangi lagi ya. Ya, kepalanya orang, badannya hewan Mas. Badannya hewan. Dan itu tuh mulai kita Aduh, minum dulu sih. Aduh. Kuat. kita gagal fokus gara-gara saya mengingat itu aja tuh, aduh bener-bener kacau. Iya.
Terus gimana tuh sosok yang kepalanya manusia badannya hewan itu? Hewannya hewan apa itu? Nggak tahu tuh mas, hewan-hewan apa. Oh cuma bilang dia nggak terlalu jelas. Dia bilangnya badannya pokoknya hewan. Iya, soalnya itu tuh dibalik badan Om Bob itu. Om Bob lagi masak mie. Nah itu tuh di belakang Om Bob. Dia nongol aja gitu mas. Kaki depannya ada sama mukanya, cuma kaki belakangnya kelihatan. Jadi kita belum bisa mengklarifikasi itu tuh hewan apa. Iya. Badannya. Ya, pokoknya tapi memang bukan badan manusia gitu. Iya gitu. Sondak itu kita juga kaget. Loh waktu itu kita masak tuh, oh iya posisi kita kabut ya aja. Itu terus Om Bob juga ngomong, pas waktu tadi ente azan met, saya juga kan ambil gambar. Di situ ada sekelebatan selendang putih di atas mas. Itu video-videonya ada di Om Bob semua. Dan selendang putih terbang tuh pas. Enggak, nyelampir di atas pohon. Oh, nyelampir. Soalnya waktu itu saya nggak ada apa-apa perasaan. Oh, yang tahu itu mas, itu apa? Om Bob doang itu. Om Bob tuh pas lihat di video, ada di kamera. Oh, pas di video di tuh ada di video tuh. Tapi pas kita lihat secara langsung nggak ada. Oh. Makanya Om Bob pas lihat di kamera, kok ada gitu. Tapi dia nggak mau ngomong. Dia ya emang gitulah aturan etika pendaki. Iya. Akhirnya kita pas di bawah tuh udah cerita semua. Terus kata si Mas Teddy itu bilang kan, tadi di pos bayangan ada orang enggak sih. Terus sontak yang temannya Mas Aidu yang santri ngomong lagi dong. Iya tadi pas di puncak ada mas, satu orang cewek sendirian. Dia pergi ke balik Tugu. Berarti kamu juga ketemu Reni sih. Oh itu Reni. Iya. Dia merinding. Kasian juga sebenarnya. Iya. Dia ngomong kan katanya, pertama kali mendaki tapi udah dapet yang kayak gini. Dia bilang kapok saya nggak mau mendaki sih kata dia. Malah kata saya jadiin pengalaman aja ini tuh. Terus saya ngingetin ke mas kelompok lainnya tuh. Lain kali kalau mau muncak mending bawa persediaan sebanyak-banyaknya. Walaupun itu berat, tapi tujuannya kan buat kebahagiaan kita juga mas, kata saya gitu. Lebih baik bawa satu lebih baik kelebihan daripada kekurangan gitulah intinya. Ya repot-repot nggak apa-apa lah gitu kan. Repot-repot penting selamat. Udah itu ya yang dia sampaikan. Nah itu Mas Komet tadi sudah menceritakan banyak sekali pengalamannya ya. Padahal itu satu kali naik ya sampai turun gitu. Sampai turun. Tapi begitu banyak sekali hal yang terjadi. Dan tadi ada yang namanya siapa Mas pendaki yang hilang itu? Reni. Namanya Reni itu ya. Ya kasihan banget ya padahal ya udah sampai tahun sekarang dari 2000 berapa? 2009. Iya, semoga ya entah kapannya itu semoga diketemukan. Amin. Adapun kita tadi ada bercanda-bercanda dan sebagainya itu sebagai kita biar enggak terlalu kaku saja dalam menyampaikan. Ya mohon maaf bila tadi ada salah kata atau kita tadi bercandaannya berlebihan atau sebagainya. Karena kita tadi ya hanya ingin mencairkan suasana saja gitu. Ya Mas ya? Iya. Seperti itu Mas ya yang bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel PKWN 666. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.